Istri saya, yang selalu mengatakan bahwa dia buta. Namun di kamar tidurnya, dia sangat ganas. Tidak ada orang setengah buta yang gemuk. Namun dia membutuhkan bantuan saya setiap hari untuk mandi. Beritahu makan. Saya selalu mengira ini hanya ilusi diri saya. Hingga hari ini, saya menemukannya berdiri seorang di ruang rahasia lantai 3. Dindingnya dipenuhi foto-foto tersembunyi yang saya ambil sejak kecil. Dia dengan lembut menyentuh sebuah foto mata mengantuk terbaru saya. Saya ketakutan dan menahan napas sejenak. Saat itu dia tiba-tiba melompat. Satu mata yang sama sekali tidak ada. Keduanya menatap ke mataku. Sisi bibirnya menggelitik senyum dingin. Kamu pergi kemana? Semalam sebelum kecil cantik masuk, saya menerima surat dari dia di setiap pesan itu. Dia berpikir mengapa dia tiba-tiba kembali pada saat ini. Selama 4 tahun belajar di luar negeri. Saya bisa mengatakan bahwa itu adalah masa paling nyaman bagi saya. Namun dia memang begitu baik. Kemarin baru saja mendarat. Hari ini dia langsung lari ke atas langit. Saya tak dapat menahan diri dan mengintip lewat jendela. Melihat dia dengan sikap anggun bersandar pada sebuah Rolls-Royce. Seolah-olah ia merasakan pandangan saya. Dia tiba-tiba mengangkat kepala dan menoleh ke arah kamar saya. Terkejut, saya segera menyembunyikan diri di balik dinding. Saya mencoba mengetik balasannya dan menulis bahwa saya sedang pilek. Menghapusnya kemudian menggantinya dengan, saya diare. Tetap saja dihapus Lin Wanyu. Orang ini benar-benar bukan tipe yang mampu berdialog secara rasional. Jika dia menetapkannya, tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Selain itu, dia sangat kejam. Dan tatapannya seperti memakan orang. Saat saya melihatnya, saya langsung menganggap dia seorang yang secara umum dianggap cantik. Para orang tua selalu memuji mata bunga persiknya. Seolah-olah ia akan tersenyum. Namun saya tahu. Di dalam matanya selalu ada hanya cahaya dingin yang membeku. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa dia harus memegang seseorang dan menindasnya? Sebuah pikiran menyerah pada diri sendiri mengalir masuk. Kita sudah dewasa seperti ini. Tidak lagi anak kecil. Dengan alasan apa dia tetap bisa menindasku? Mengambil ponsel? Baru saja hendak mengetik untuk menolak dia. Aku tidak pergi. Saya akan segera bertunangan dengan seseorang. Bergaul denganmu tidak pantas. Setelah mengirimnya, saya merasa belum cukup. Menyisipkan 4 kata, perpisahan, antara pria dan wanita. Namun di hadapan tombol kirim. Aku kembali ragu. Berusaha melawan seseorang yang menekanmu sejak kecil. Energi itu benar-benar sulit untuk dipanggil. Jika aku bisa lebih cepat mengumpulkan keberanian dan menghadapi dia. Kini hatiku tidak seharusnya begitu tegang. Saat aku sedang bingung. Suara ibuku dan ketukan pintu datang bersamaan dari luar. Lin Wanyu sudah menunggumu di bawah lantai sekian lama. Kenapa masih menunda-nunda? Itu ibuku. Aku sangat kesal di dalam hati. Tidak ingin membuka pintu. Dan tidak mau memeluknya. Penuh dengan perasaan tersinggung. Jika bukan karena mereka begitu tak bertanggung jawab sebagai orang tua. Bagaimana mungkin aku selalu dikalahkan oleh Lin Wanyu sejak kecil hingga sekarang? Saya memutuskan untuk memperhatikan suara di luar. Dan saya mengirim pesan itu langsung. Kemudian aku merunduk ke dalam selimut. Bagaimanapun juga. Saya baru saja menikah. Kita semua telah dewasa. Dia masih bisa memukulku karena aku tidak patuh. Tak ada yang harus mencoba mengendalikan saya lagi. Apalagi saya akan segera menikah. Sampai saya menikah, bapak kakek meninggalkan 50 juta kepada saya. Biaya pernikahan bisa didapatkan. Pada saat itu saya sudah sepenuhnya mandiri secara ekonomi. Tidak ada yang ingin melihat ekspresi siapapun. Baik Lin Wanyu maupun ayahku, jika dia mengutukku satupun tidak akan dipertimbangkan. Semua di blacklist. Biarkan mereka menyesal sendiri. Pikirannya membuat hatiku sakit dengan lega. Saat memikirkannya, air mata tidak bisa ditahan dan mengalir dengan kesedihan. Aku masih dapat meraih tisu. Menghapus air mata. Selimut di tubuhku tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Aku menatap dengan marah. Ternyata Lin Wanyu duduk di samping tempat tidurku.
Dengan mengerutkan alisnya menatapku. Kemudian amarahku pun lenyap dalam sekejap. Bagaimana kamu masuk? Aku secara naluriah menarik diri ke belakang. Ingin menjauh darinya. Kapan kamu berubah menjadi naga? Berapa kali aku harus memanggilmu sebelum kau bersedia keluar? Aku berusaha kuat mencoba lepas. Tidak bisa dilepaskan sama sekali. Hanya bisa marah saja. Aku hanya tidak mau mendengarkan suaranya. Kedinginan, tidak sakit. Aku tidak akan melakukannya jika kau, meskipun saya bilang 100 kali, aku tetap tidak pergi. Aku sungguh-sungguh mengumpulkan sedikit keberanian ini. Aku akan segera menikah. Sudah dewasa. Jangan berharap lagi seperti dulu kamu menyakiti aku. Dia malah tertawa. Matanya sempit sambil menilai saya. Karakternya semakin keras. Tepat setelah suaranya terucap, dia langsung meraih dan menekan dagu saya. Berikan sikap seperti mau menciumku. Aku ketakutan, mataku membesar. Dengan penuh ketakutan melihatnya, aku menyadari tanpa dia semuanya begitu jahat. Saat kecil seperti itu. Dia ingin pergi bermain kemana. Ia harus memaksa saya ikut. Jika aku tidak mau, dia akan menggunakan taktik ini untuk menakutinkanku. Sekarang dia memakai taktik itu lagi. Dan juga mendekat. Mengatakan bahwa keluarga Wang paling menghargai kebiasaan keluarga. Jika mereka mengetahui kamu sudah berhubungan denganku sebelum menikah, maka apa yang akan terjadi padamu? Uang warisan dari kakeknya. Apakah kamu pikir kamu masih bisa mendapatkannya? Aku hanya bisa memalingkan kepala. Beri persetujuan dengan suara pelan. Aku keluar bersamamu. Sekarang saja pergi. Dia baru saja melepaskan. Saya bersikap seperti orang yang tak tersentuh. Dengan sikap sombong berayun-ayun, ia memandang sekeliling ruang tamuku. Saat kami turun ke lantai bawah, ayah, ibu, dan saudara perempuan saya sedang bersenang-senang bersama di ruang tamu. Ibuku langsung gembira melihat kami dan berkata kepada Lin Wanyu, "Aduh, kamu masih lebih dekat dengan Xiao Bai. Dia seluruh hari di rumah menahan diri dan tidak berkata apa-apa. Jadi hanya kamu yang bisa memanggilnya keluar bermain." Mereka memang begitu saja. Atau lebih tepatnya, mereka sangat berharap hubungan kami berdua baik. Selama beberapa tahun sejak kakek meninggal, keluarga kami semakin tidak sebaik sebelumnya setiap hari. Jabatan ayah saya terhenti di sana, tak naik atau turun. Jika ingin berkembang di dunia maya, harus bergantung pada hubungan. Melakukan pernikahan dengan keluarga Wang. Kedua keluarga bisa saling menguntungkan. Sementara keluarga Lin Wanyu selalu lebih tinggi daripada kami tidak hanya satu tingkat. Jadi sebelumnya dia datang menemui saya. Ayah dan ibuku selalu tak henti-hentinya menasihati. Agar saya selalu menyesuaikan diri dan membahagiakan dia. Bergaul baik dengannya. Jika tidak, dia akan membawaku pulang ke desa. Lin Wanyu dengan tenang menanggapi sebentar. Kemudian dia membawa saya keluar. Sebelum berangkat, saya mendengar adik perempuan saya mengeluh. Saya ingin bepergian ke Eropa. Ayahku mengatakan dia tidak boleh pergi. Dia terus mengganggu. Menginginkan ayahku menemani dia. Bagaimanapun, mereka ketika pergi bermain tidak pernah membawa saya. Bahkan jika memanggil saya juga tidak mau pergi. Saya tidak mau pergi menjadi kata hijau yang mendukung orang lain di dalam mobil. Saya sama sekali tidak tahu apa yang Lin Wanyu ingin lakukan. Dia diam tanpa berkata apapun. Saya tentu saja menutup mulut dan tetap di dalam mobil. Akhirnya berhenti di depan pintu sebuah hotel. Dia menurunkan jendela mobil. Mengetuk kaca 1 kali 2 kali dengan jari, begitu saja. Berhenti duduk sejenak. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Apa yang kita lakukan di sini? Dia mengangguk ke depan menggunakan dagunya. Saya mengikuti pandangannya. Bukankah itu calon pasangan saya, Wang Fugui? Di sampingnya, ada seorang pria bernama Wang Fugui. Berjalan di depannya, dengan wajah yang tidak sabar. Pria itu terus mengejar langkahnya dari belakang. Saya tidak membuka mataku. Merasa tidak ada yang menarik untuk dilihat. Hasilnya,
Dia langsung menyerahkan satu tumpukan foto kepadaku. Di dalamnya semuanya adalah Wang Fugui dan pria tersebut yang saling terjerat. Saya sudah tahu Lin Wanyu. Jika suatu hari dia tidak memberi saya sedikit permasalahan perjudian, dia sendiri tidak akan mempedulikan kebahagiaannya. Melihatnya secara langsung harus dibangun pada penderitaan saya. Saya melihat kamu menikah dengannya. Dia hanya berada di luar. Tidak masalah orangnya, saya tak peduli siapa yang dia suka bermain, main saja. Meskipun saya tidak melihatnya. Tapi saya bisa merasakan tatapannya mengarah padaku. Atmosfer Lin Wanyu terlalu kuat. Rasa tertekan itu membuat saya tak berani menatapnya. Setiap kali saya dulu kalah, saya tidak mau mencari orang itu karena rasa tidak nyaman. Sepertinya tatapannya akan menembus ke dalam tubuhku. Kepalaku terasa kesemutan. Saya harus melanjutkan penjelasan. Tujuan saya hanyalah mendapatkan uang pembantu dari kakek. Kemudian pindah keluar rumah. Lainnya tidak penting. Bukan itu setara dengan menyerahkan diri. Dia terus bertanya. Orang bukanlah yang saya pilih. Karena orang tua saya memisahkan. Mereka menanami dan membesarkan saya. Saya mendengarkan kata-kata mereka. Saya akan menikah kali ini. Meski saya mengembalikan rasa terima kasih ini. Mulai sekarang, saya tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Saya akan mencari tempat untuk bersembunyi. Jangan ganggu saya siapapun. Setelah saya selesai mendengarkan kata-kata saya, dia menarik napas dalam-dalam. Tanpa mengucapkan satu kata pun, dia memulai mobil dan pergi. Saat mengemudi sampai setengah jalan, tiba-tiba ia dengan santai mengucapkan satu kalimat. Bagaimana kalau kamu langsung menikah denganku? Apapun, aku juga harus menikah. Selain itu, aku berjanji tidak akan bermain-main. Dia tentu saja tidak akan bermain-main. Karena seluruh kesenangannya adalah mengganggu saya. Yaitu ketika dia pergi ke luar negeri kuliah, ia sangat sibuk selama beberapa tahun. Aku baru bisa kabur dari genggamannya. Jika benar ingin menikah dengannya. Bukankah itu sama dengan menaruh diri sendiri ke dalam perangkap? Dan ketika sampai di rumahnya, saya tidak dapat terus-menerus hidup seperti itu, memikul beban setiap hari. Saya tidak mau melakukannya. Saya percaya suatu hari nanti saya akan bertemu seseorang yang benar-benar saya sukai. Mengenai Wang Fugui. Dia suka bermain. Itu kebebasannya. Setelah beberapa waktu, saya akan mencari kesempatan untuk berpisah dengannya saja. Saya membalas satu kalimat kepadanya. Itu memang terlalu tinggi bagi saya, tidak dapat dicapai. Saya selalu merasa Lin Wanyu hanya bermaksud bermain-main. Aku bermain. Saat dulu kita bersama, dia sudah memberi banyak petunjuk. Kadang-kadang dia mendekat secara tiba-tiba. Kadang-kadang juga ingin memegang tanganku. Semua saya hindari. Baik. Saya dan keluarga kami meskipun pernah ada jarak. Namun, tetap saja semua tinggal di sebuah kompleks perumahan. Kita saling mengenal jadi agak akrab. Saya juga tak berani datang untuk menjawab. Aku juga tahu dia pernah menulis surat cinta kepadaku saat SMA. Di dalam surat tidak ada nama. Namun aku memang tahu itu milik dia. Pada hari itu, ketika pulang sekolah, aku mengeluarkan tas untuk mengambil uang. Aku ingin makan di KFC. Ternyata aku menemukan surat itu. Aku meninjaunya sebentar. Lalu aku langsung merobeknya menjadi puing. Dan melemparkannya ke tempat sampah di pinggir jalan. Sementara itu, mobilnya mengikuti saya dari belakang tidak jauh. Sejak saat itu, dia memaksa aku lebih sering. Kadang-kadang, ia tampak penuh marah, menggigit giginya ketika menatapku. Aku takut dan benci padanya. Namun hatiku juga mengutuk peristiwa ini. Kebencian seperti itu tak pernah kutunjukkan. Tapi dia selalu ada. Saya bahkan pernah memikirkan untuk menghancurkan semua. Berpikir tentang menyalakan api. Menyalakan api di rumah keluarga yang saya nikahi. Sayangnya, semua itu hanya bisa saya pikirkan saja. Di kehidupan nyata, saya memang pengecut seutuhnya. Tampaknya Lin Wanyu sudah memutuskan untuk menghabiskan satu hari penuh dengan saya. Setelah makan, dia menarik saya pergi bermain golf. Kemudian kami naik kuda.
Saya tidak punya semangat sama sekali sepanjang perjalanan. Pada malam hari, temannya memintanya pergi bermain balap mobil. Aku sejak lahir takut pada hal ini karena selalu merasakan terjadi sesuatu. Tapi dia tidak memberi saya kesempatan untuk menolak. Dia memaksa saya naik ke mobil. Lapangan balap sangat ramai. Di mana-mana ada gadis-gadis berpakaian seksi. Saya terasa sangat tidak cocok di sana. Lin Wanyu langsung memasukkan saya ke kursi penumpang. Saya ingin turun dari mobil. Dia menggunakan taktik itu untuk mengancamku. Apakah kamu akan percaya padaku ketika aku di hadapan begitu banyak orang? Menyentuhmu membuatku hampir menangis. Kalau begitu, bukalah pintu dan lihat apakah kamu bisa. Buka perlahan. Itu tetap dipanggil balapan. Dia tampak seperti tidak takut pada langit atau bumi. Aku benar-benar tanpa jalan. Suara gemuruh mesin menggetarkan telingaku sakit. Aku hanya bisa memegang erat semua benda di sekitarku yang dapat ditangkap. Mobil itu meluncur ke depan dengan gesekan. Perutku merasakan gelombang besar. Aku bersumpah tidak akan pernah keluar lagi bersama Lin Wanyu. Mobil menabrak tikungan tajam. Dia malah masih punya niat berbicara denganku. Kemudian dia menyebutkan masalah itu. Atau kamu tetap meminangku? Aku takut sehingga tidak berani bersuara. Dia dulu suka melakukan begitu. Sebagai contoh, saya mengendarai sepedanya. Kemudian dia akan memaksa saya bersumpah bahwa nanti harus menanggapi teleponnya dalam detik. Balas pesannya instan. Jika saya tidak bicara, dia akan mengancam bahwa kamu tidak setuju. Kita berdua akan berguling turun dari lereng ini bersama-sama. Terkadang saya merasa bahwa saya dan Lin Wanyu secara dasar mungkin adalah jenis orang yang menyimpan hasrat untuk menghancurkan segalanya. Perbedaan satu-satunya ialah saya hanya berani berpikir. Sedangkan dia benar-benar berani bertindak. Saya belum memutuskan bagaimana meresponsnya. Mobil itu kehilangan kendali. Menghempas tebing gunung. Untungnya menabrak gunung. Bukan pagar samping. Jika tidak, kita berdua pasti akan terlempar keluar. Saya masih terguncang memandang wajahnya penuh darah. Dengan suara gemetar saya bertanya, apakah kamu ingin menarikku untuk mati bersamaku? Dia hanya menatap saya dengan santai. Aku bertanya balik. Bagaimana menurutmu? Kami dibawa ke rumah sakit oleh ambulans. Aku hanya mengalami gegar otak ringan. Tapi dia langsung masuk ICU. Selama beberapa hari tersebut, orang-orang datang bergantian untuk mengunjungi kamar sakitku. Juga datang, dia berperan seolah-olah sangat mencintai saya. Namun aku sadar di dalam hati. Anjing kecil yang dia pelihara di luar. Dia ingin memegang tanganku. Aku merasa sedikit kotor. Jadi aku menariknya begitu saja. Untungnya aku tidak memiliki perasaan terhadapnya sejak awal. Kita hanyalah orang lain di ruang tunggu rumah sakit. Dia hanya berbicara lembut dan tenang. Menyenangkan aku? Jangan bermain balap mobil lagi bersama nanti. Terlalu berbahaya. Lihat, kamu sekarang terluka. Orang tua saya sudah tahu. Pasti juga akan merasa kasihan. Saya mengangguk pelan. Dia kemudian mulai sibuk memotong buah untuk saya. Aku tiba-tiba membuka mulut. Pada hari itu, aku melihat kamu keluar dari hotel bersama seorang pria. Aksinya berhenti. Namun dia masih mencoba tenang. Oh, itu adalah mantan pacarku. Ketika kedua keluarga kami membicarakan pernikahan, aku sudah memutuskan hubungan dengan dia. Kamu sebenarnya tidak perlu secara khusus berpisah dengannya demi saya. Setelah mendengarnya, wajahnya segera menunjukkan ekspresi tak percaya sekaligus terharu. Xiao Bai, kamu memang sangat perhatian. Aku tidak memperhatikan perasaannya. Langsung menginterupsi dia. Setelah pernikahan kita, apakah tidak ada masalah bagi Anda di antara semua orang? Dia mengerutkan kening. Bagaimana bisa begitu? Orang tua saya sudah menunggu untuk memeluk cucu. Ia kemudian berkata, tenang saja. Selama kamu melahirkan anak, keluarga kami pasti tidak akan mengabaikanmu. Setiap kali adik atau kakak kami melahirkan, keluarga memberi hadiah dengan angka 8 digit.
Setelah ia mengatakan begitu, saya juga mengerutkan kening melihatnya. Dia tidak setuju untuk memisahkan pernikahan ini. Jadi saya tidak ingin menikah lagi. Jika dia tidak menikah, uang yang dimiliki itu akan hilang. Masalah ini benar-benar membuat saya kesal selama 2 hari. Hingga tubuhku sehat. Hampir bisa bangun dan berjalan. Lin Wanyu terbangun, tapi matanya tidak dapat melihat. Kamar perawatannya juga tidak ada lagi. Dia memiliki sebuah area yang sangat gelap. Penjelasan dari dokter adalah, mungkin saraf retina mengalami tekanan. Dia tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi. Namun saya telah melihatnya beberapa kali. Matanya dilapisi kain kasa. Tapi yang aneh adalah, setiap kali saya mendekat, dia bisa dengan tepat mendengar suara langkah kaki saya. Ayah dan ibunya sekarang menganggap hidungku tidak seperti hidung, mataku tidak seperti mata. Mereka merasa jika terjadi hal buruk pada dia, itu karena saya. Sungguh, saat itu saya berada di dalam mobil yang sama dengan Lin Wanyu, dan dia sendiri mengekang wajah sepanjang hari. Tidak berkata satupun kalimat. Itu juga wajar. Aku tiba-tiba buta. Wajahku juga menjadi gelap seperti dasar panci. Saya tidak dapat menahan diri untuk mengatakan kepada dia. Lihat, aku sudah bilang padamu lebih awal untuk tidak pergi ke kemacetan. Jangan abaikan saran. Kesabaran di wajahnya semakin berat. Berbicaralah kepada saya. Apakah kamu merasa saya tidak bisa bergerak sekarang? Kamu berani bersukacita atas penderitaan orang lain di sini. Saya menunduk dan memperhatikan matanya yang tertutup kain kasa. Ke bawah pandangannya ada hidungnya yang tinggi dan 2 bibir tipis serta merah. Saya bilang saya tidak bersukacita atas penderitaan orang lain. Sekarang semua orang menganggap saya penyebab utama kerugianmu. Tapi mobil itu segera dikendarai oleh dirimu sendiri. Hanya Tuhan yang tahu betapa gila kamu pada saat itu. Senyuman di sudut mulutnya sedikit melengkung. Kamu akan segera melihat bahwa berbicara dengan cara seperti itu kepada saya harus dibayar. Sambil berkata, dia meregangkan tangannya dan mencoba memegangku dengan candaan. Ketika dia tidak mengalami masalah, saya bahkan tidak bisa mengalahkannya. Sekarang dia sudah setengah cacat. Saya masih dapat membuatnya menahannya. Saya segera melangkah mundur. Namun pergelangan tangan saya tetap tertangkap dengan tepat oleh dia. Sebuah tenaga besar mencoba menarikku ke sana. Hai. Kamu orang buta. Cepat lepaskan. Dalam kepanikan, aku menggigit tangannya. Dia memegang tangan lain dan mencubit bibirku. Aku berjuang mati-matian dengan mata. Saat itulah, suara ibunya yang terkejut dan marah terdengar. Kalian berdua apa yang kalian lakukan? Xiao Bai Wanyu masih terluka. Bagaimana kau bisa menghina ibunya? Kami berdua hanya bercanda. Lin Wanyu memang bersikap santai. Aku terlihat gugup dengan wajah merah. Hanya bisa menatapnya dengan tajam. Berbalik dan lari pergi. Setelah kembali, aku segera mengganti catatan di ponselnya menjadi. Nama ini memang bagus. Dia sebelumnya berbuat begitu banyak pada saya selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya menerima balasan. Tuhan juga sudah membantu saya memutuskan amarah. Hatiku sungguh bahagia. Karena itu, saya semakin sering pergi melihatnya. Ibu dan ayahku tentunya senang melihatnya. Namun orang tuanya tampak cemberut setiap kali melihatku. Tapi terlihat seperti sudah mati rasa. Semakin mereka mengabaikan saya, aku justru lebih sering menyebut nama Lin Wanyu. Saya sekaligus memotong apel bagi dia. Sambil mengatakan, Lin Sazi, apakah kau mau makan? Setelah aku menyerahkan apel itu ke bibirnya, dia baru akan membuka mulut untuk menggigitku. Tiba-tiba ia melarikan diri dengan marah. Aku memang lemparkannya tapi tidak memberinya makanan. Setiap kali saya mengatakan sesuatu kepada dia, harus menambahkan 3 kata, Lin Sazi. Saya datang untuk melihatmu. Hari ini kamu merasa apa ketika bertemu? Sudah masuk musim semi. Sayangnya kamu tidak bisa melihat apapun. Jika kau punya keberanian datang memukulku, aku akan berdiri di depanmu. Marah? Bukankah kau cukup kuat?
Jadi datanglah mencari aturanku. Kadang-kadang aku juga merasa diri saya bukan sesuatu. Dia tak dapat melihat dengan matanya. Aku tetap ingin membuatnya menderita. Tapi aku memang tidak mau. Jika aku memang, pasti dia akan memperburuk semuanya dan terus-menerus menggangguku. Setelah keluar rumah sakit, aku tidak lagi sering pergi ke rumahnya. Sederhananya saja takut keluarga di rumahnya ada satu hari sebelum pernikahan saya dengan Wang Fugui. Ternyata Lin Wanyu bersama orang tua dia datang ke rumahku. Di depan orang tuanya. Aku tak mau menyerah begitu saja. Hanya dapat bertindak sopan dan teratur, Lin Wanyu. Apakah kamu sudah datang? Dia tersenyum kepadaku. Hatiku penuh kemarahan. Dia memutar matanya. Dia dan aku serta ayahku sedang berbincang di sana. Aku memang berencana menyelinap masuk. Aku juga memegang Lin Wanyu. Aku bilang bahwa aku akan membawanya berjalan-jalan. Lin Wanyu berjalan dengan sangat lambat. Tongkatnya berderak-derak di lantai sembari melihat jalan. Namun aku benar-benar ingin sengaja menyulitkannya. Agar dia merasakan betapa terisolasi dan tak berdaya seorang buta. Jadi aku menuntunnya menuju tangga. Kami baru sampai di pintu tangga. Kemudian kami mendengar percakapan mereka. Sederhana namun menakutkan. Ibumu mengatakan bahwa sekarang Wanyu tidak bisa melihat. Xiao Bai memang memiliki sedikit tanggung jawab. Ayahnya melanjutkan pembicaraan. Kami juga tidak bermaksud meneliti siapa yang bertanggung jawab. Namun Wanyu membutuhkan orang untuk merawatnya. Sudah juga waktunya untuk menikah. Ibu dia mengatakan lagi. Wanyu dan Xiao Bai tumbuh bersama sejak kecil. Kalian dan urusan pernikahan keluarga Wang belum dikabarkan secara publik. Lebih baik biar Xiao Bai menikahi Wanyu. Karena jika dua orang itu tidak pergi balapan mobil, mereka juga tidak akan mengakibatkan hal seperti ini. Saya menatap mereka dengan ketakutan. Orang tua saya sudah tertawa sampai gigi palsu hilang. Sebanyak 8/3 merasa bahwa mereka telah memanjat pohon besar. Dan saya ingin langsung masuk ke dalam dinding bersama Lin Wanyu. Tetapi ia justru berbalik menghadap saya. Senyum di sudut bibirnya. Dekat mendekati telingaku dan berbicara pelan. Kaget. Saya segera merasakan dingin di punggung. Tapi hanya panik selama 1 detik. Karena saya juga tidak ingin menikahi Wang Fugui Lin Wanyu. Meskipun dia sering memaki saya. Namun dia sekarang buta. Kemudian giliran saya terus-menerus menindasnya. Selain itu, orang tua saya tidak mungkin memberi pilihan lain kepada saya. Hal ini sudah diputuskan begitu saja. Kami bahkan menghemat acara pertunangan. Langsung dijadwalkan menikah 1 bulan kemudian. Keesokan harinya kami langsung mengambil akta pernikahan. Hari ketiga, uang rumah tangga yang disiapkan kakek untuk saya semuanya ditransfer ke. Di bawah nama saya ada uang tunai. Selain itu ada properti dan toko. Aku sungguh bersuka cita. Segera saya pindah ke satu rumah yang diberikan kakek kepada saya. Orang tua saya mengernyitkan wajah. Ibu saya berkata, "Di mana kami salah? Membeban orang yang akan segera menikah denganmu. Sekarang pindah begitu cepat dan mendesak. Bagaimana pandangan orang lain?" Ayah saya di rumah kami bilang, "Anak laki-laki itu memang seperti serigala mata putih yang belum dibesarkan dengan baik. Tidak ada sedikit pun kepedulian terhadap keluarga. Apakah kamu menggangguku begitu saja?" Saudara perempuanku juga berkata, "Bro, kenapa kau harus membuat orang tua tidak senang?" Tapi aku tidak merespon sama sekali. Biarkan saja mereka pindah. Para pekerja memindahkan semua barangku tanpa menyisakan satupun. Lin Wanyu juga punya pendapat tentang peristiwa pindahku. Dia bertanya mengapa kau tidak langsung pindah ke sini. Orang tua kami menyiapkan kamar untuk kami. Hanya kita berdua yang tinggal. Dan tidak perlu bersama mereka. Karena aku tidak lagi ingin menjadi tamu di bawah pagar orang lain. Ketika kecilku, orang tua saya ingin memiliki anak kecil yang penuh kasih sayang. Namun mereka menemukan bahwa kelahiran tersebut adalah laki-laki. Maka mereka menaruhku di rumah kerabat di pedesaan untuk dibesarkan. Setiap hari tidak melakukan pekerjaan pertanian. Sebenarnya, saya hanya memakan sisa makanan mereka. Pada saat itu, saya sangat tidak suka makan mie.
Karena di mangkuknya benar-benar tidak ada banyak bumbu. Hasilnya rasanya sangat tidak enak. Suatu kali keluarga kerabat memberi saya seonggok mie. Saya benar-benar tidak bisa menelannya. Mereka mengatakan makanan tidak boleh terbuang. Memaksa saya setiap kali memakan seonggok itu. Saya benar-benar makan selama 3 hari sebelum selesai. Hingga saya masuk sekolah menengah pertama. Mereka baru mengantarkan saya kembali. Saudara perempuan saya 5 tahun lebih muda dari saya. Setelah saya pulang ke rumah, dia selalu berpikir bahwa datangnya saya adalah bersaing dengannya meraih orang tua kami. Jadi setiap hari dia menyerang saya. Setiap kali melihat ayah dan ibu saya, ia menangis terbahak-bahak. Saya menahan diri selama beberapa waktu. Namun kemudian saya mengetahui bahwa orang tua saya sama sekali tidak bisa. Karena saya menahan penghinaan dan beban berat. Maka mereka lebih mencintai saya sedikit. Jadi setiap kali saudara perempuan saya menamparku lagi, aku akan memukulnya dengan marah. Saya ingat satu kejadian paling kejam. Satu pukulan langsung membuatnya terlempar turun dari lantai atas. Aku pikir aku akan takut. Tapi ayahku memukulku 2 kali. Menghancurkan hidungku sampai berdarah. Ibu saya tidak bisa menahan diri dan memukulku di sana. Tapi hatiku tetap tenang. Aku juga kabur dari rumah selama 2 hari. Sampai yang tertua tidak mau pergi ke kantor polisi dan membawa aku pulang. Sebenarnya setelah dewasa, aku juga bisa memahami. Satu adalah yang tidak dibesarkan di dekatku. Selalu diam tanpa bicara. Anak laki-laki yang muram. Yang lain dibesarkan di dekatku berbudi manis mampu memanjakan orang. Keluarga menantikan putri mereka selama-lama. Timbangan ini akan menekuk ke arah mana? Para orang bodoh pun memahaminya. Jadi tidak peduli berada di rumah ayah dan ibu saya, atau di rumah kerabat di desa, atau di rumah Lin Wanyu. Tidak ada satu tempat pun yang menjadi rumahku. Aku mengakui aku tidak mau bekerja keras sendirian untuk memelihara diriku sendiri di hari-hari sulit menyewa rumah. Aku hanya ingin mendapatkan uang yang ditinggalkan kakekku kepadaku. Meskipun aku tahu dia meninggalkan uang ini karena dia ingin aku menikah melalui perjodohan. Tetapi uang ini harus kuambil. Mengapa aku tidak boleh menolaknya? Aku sibuk selama 2 hari sampai benar-benar selesai. Setelah pindah rumah, aku tidak akan pindah ke tempat Lin Wanyu. Namun pada siang hari aku tetap akan mengunjunginya. Dia sekarang tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap kali pergi, aku harus membawa Lin Wanyu berjalan-jalan. Ibunya sangat tidak senang tentang ini. Mengatakan kepada saya, matanya belum terbiasa lagi sekarang. Kenapa kau terus membawanya keluar? Ibu, saya juga ingin keluar dan bernapas. Dia sambil memukul tanah dengan tongkatnya. Apakah kamu ingin membunuhku? Saya mengerutkan hidung. Kemudian saya membawanya menabrak pohon. Namun setiap kali dia dapat meraih bagian depannya terlebih dahulu. Dia juga bertanya kepada saya bagaimana jalur ini diurus. Sebenarnya apakah kamu bodoh atau saya bodoh? Terkadang saya benar-benar meragukan apakah dia pura-pura. Saya menatap bayangannya. Menelanjang di tanah. Tidak ada satupun barang baik. Walaupun permintaan orang tua datang lebih lambat, saya tetap membawa beberapa pakaian dan tinggal bersamanya di rumah baru. Dia berkata kepada saya, anggap saja ini hotel. Saya menggonggong. Menanggapi dia, sekarang kamu buta. Lebih baik menahan ekor dan menjadi manusia. Jika tidak, saya akan menuntunnya dengan keras, mengangkat alisnya. Bagaimana kau melatihku sehingga aku tidak diberi makan? Dia mengatakan bahwa ia tidak suka orang asing di rumah. Jadi pelayan hanya datang saat memasak dan membersihkan. Sebagian besar waktu di rumah ini hanyalah kami berdua melakukan hal yang paling saya sukai, yaitu menemaninya berjalan-jalan. Karena melihatnya berjalan sebagai buta, sungguh sangat menyenangkan. Dia akan terus mengetuk tanah menggunakan tongkatnya. Aku tanya padanya, kalau kamu buta seumur hidup, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kita dapat mengatasinya?
Aku akan menggenggammu erat-erat. Agar kamu merawatku. Aku menutup bibir sambil tersenyum. Aku nanti membawa pasanganku pulang supaya kamu dikenakan topi hijau. Kamu tidak akan mengetahuinya. Dia dengan satu tangannya secara akurat dan tanpa salah menyentuh leherku. Aku terkejut besar. Cepat aku mengayunkan tangan di depannya. Dia tidak bereaksi sama sekali. Kalau memang suatu hari seperti itu, aku akan mematikannya dengan tanganku sendiri. Setelah makan malam, Jiang Bai. Dia bilang dia ingin mandi. Jadi kau pergi mandi saja. Aku memiliki vagina yang terlihat acuh tak acuh. Aku ingin kamu membantu aku. Bagaimana kamu mandi di rumah? Bagaimana kamu mandi sekarang? Aku terbiasa dengan lingkungan rumah. Di sini aku tidak terbiasa. Ada banyak urusan. Aku hanya bisa menopangnya masuk ke kamar mandi. Memberinya tahu mana yang mana. Kemudian menyerahkan shower head kepadanya dan ingin pergi. Tapi dia menarikku. Kenapa kamu malu? Kita semua sudah menikah. Siapa yang malu? Aku malas melayanimu. Jika kamu mandi sendiri, kamu menjadi orang besar. Saya sekarang buta. Hanya bisa mengandalkanmu. Kamu tidak membantu saya. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Aku tidak melihat satupun tanda rasa hormat diri darinya. Bukan maksud mengatakan dia buta. Apakah semua orang akan berjuang mati-matian untuk menyelamatkan diri mereka agar bisa hidup dengan baik? Dia memang begitu. Kecuali jika dia membuat dirinya sendiri seperti kehilangan tangan dan kaki. Dia melepas jaketnya. Saat menampilkan bagian atas tubuhnya, saya memandangi tanpa berpaling sejenak. Masih puas? Saya mengejek dengan sinis. Hasilnya dia bahkan melepas pakaian dalamnya. Dia tidak memberikan satupun penyangga. Aku menatapnya, siapa yang membuatmu melepas? Cepat saja kenakan kepadaku. Kamu mandi mengenakan pakaian. Mandi satu dan tunjukkan padaku. Walaupun aku mandi, kamu juga tidak dapat melihatnya. Lin Haji mengubah nada bicara. Jadi kamu juga melepas, ya? Kita mandi bersama. Bagaimanapun saya tidak dapat melihatnya juga. Berpikir begitu indah. Saya rasa saya sudah mengerti. Dia memang berniat begitu. Saya keluar dari pintu kaca. Menunggu dia selesai mandi sendiri lalu menyerahkan handuk kepadanya. Jangan bahkan menyebut Lin Wanyu. Bentuk tubuhnya memang cukup menarik. Saya membantunya keluar. Pada tengah malam, dia tiba-tiba menelepon saya. Aku segera menjawab. Aku mendengar dia berkata, "Suami, cepat datang bantu aku. Aku harus pergi ke kamar mandi." Dengan kemarahan di perutku, aku berbalik, turun dari tempat tidur, dan masuk ke kamarnya. Setelah dia selesai, saya membawanya kembali ke tempat tidur. Tapi dia memegang tangan saya erat-erat. Mengatakan, "Kamu memang terlalu berlebihan. Kami baru saja menikah. Kau melemparku sendiri ke dalam kamar. Aku tidak bisa membebaskan diri. Aku pakai tangan lain untuk menggarusinya." Akhirnya, sepertinya dia sudah memprediksi gerakanku. Dengan sekejap dia membalikkan kedua tanganku. Di belakang, dia sebelumnya sudah berlatih taekwondo. Ia langsung mulai memutar dan berjuang. Dia menekan aku sambil berkata, "Tenang saja. Aku, orang buta, apa yang dapat kulakukan untukmu? Tapi kita memang sudah menikah. Bukankah ini saatnya untuk memupuk hubungan?" TSK. Aku bernapas-napas kasar sambil marah teriak. Besok aku akan mati karena kelaparan. Kamu masih ingin mengunci dirimu di kamar ini. Tidak membiarkanmu keluar. Aku akan beli rantai besi. Kaitkanmu? Tunggu saja. Kamu si buta mati ini. Tak berdiam diri. Dia tertawa di atas kepala saya. Jadi hari ini aku tak bisa melepaskan. Kemudian dia dengan ketat menekan kakinya pada kaki saya. Semua tubuhnya memelukku. Membuat aku tak bisa bergerak. Aku merasakan tubuhnya yang lembut. Merasa detak jantungku terdengar sangat jelas.
Dia bahkan sengaja menggoda aku. Aku marah memanggilnya, pervert. Sebenarnya aku suka padamu. Suamiku. Hei. Baiklah. Mari kita tidur. Ke depan, kita akan tidur di satu tempat tidur. Karena kita memang suami istri. Hei. Saya baru saja selesai berciuman, lalu dia menutup saya. Kami berdua begitu bibir bersatu. Bibir? Setidaknya setengah menit tidak bicara. Dia dulu sering menggunakan ini sebagai ancaman. Aku bilang kalau aku tidak patuh, dia akan menciumku atau yang lain. Tapi dia tidak pernah benar-benar melakukannya. Sekarang ternyata seperti anjing yang memang suka menggigit. Setelah setengah hari tanpa membuatku terkejut. Jika kamu terus bicara seperti itu, aku akan menganggapmu meminta ciuman. Aku menahan napas dengan marah. Tidak menyangka bahwa mencium adalah perasaan seperti ini. Bibirnya lembut dan sedikit hangat. Keesokan harinya bangun. Ling Xie akhirnya memelukku. Saya mendorongnya dengan kuat, namun Lin 11 masih tidur. Bangunlah. Dia sepertinya moodnya sangat baik. Dia berkata selamat pagi kepadaku. Suamiku. Jangan panggilku suami. Aku mendorongnya lagi. Suamiku. Aku mendorongnya. Berbalik turun dari tempat tidur. Dengan penuh kesal, ia berkata. Masih seperti ini di tempat tidur. Aku menunggunya, setelah selesai mandi bersih, turun ke bawah untuk makan. Ternyata aku melihat ibunya dia sedang duduk di lantai bawah. Aku mengingatkannya pelan-pelan. Ibumu sudah datang. Dia menjerit ke arah yang kosong tanpa orang. Ibu. Aku juga menjerit satu kali. Hari ini saya membawa kamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Aku cepat-cepat ketika kami makan di meja. Mata mereka memandang bolak-balik ke arah kami. Aku cepat-cepat memberi sepotong pangsit lain kepada Lin Wanyu. Dia langsung bilang dia tidak terlalu suka makan pangsit. Kamu harus memberinya sedikit bubur. Baik. Ibu. Saya menaruh sudut tajam di mulut saya sendiri. Kemudian pergi memberi bubur kepada Lin Tuli. Dia terus berseru di samping. Aku menanyakan padamu. Bapak Su. Dia mengatakan bahwa kondisimu seharusnya tidak mengalami masalah penglihatan. Meskipun ada, seharusnya sudah pulih. Sungguh tidak tahu kenapa. Kamu masih belum dapat melihat. Xiao Bai. Kamu menaruh makanan itu di hidungnya. Saya menunduk dan melihat. Ia memang benar hanya mendengarkannya. Aku tidak memperhatikan pekerjaan di tanganku. Saya merasa terlalu ceroboh. Ibumu terus memintanya supaya kami tinggal di rumah. Dengan begitu dia juga bisa merawat. Tapi tetap bersikeras. Kita berdua akan menjalani dunia dua orang. Mata. Dokter juga tidak menemukan penyebabnya. Jadi dia meresepkan beberapa obat. Kemudian kami pulang. Beberapa waktu kemudian, kita berdua pada dasarnya tinggal di rumah baru. Saat tidak ada urusan, saya pergi ke studio lukis. Dia di ruang belajar mendengarkan dan merasa asing. Jika dia punya masalah, ia akan menelepon saya. Saat makan, saya harus memberi makan dia. Tapi saya khusus memilih barang yang dia tidak suka. Seperti wortel, sayuran, daging babi dan sejenisnya. Namun kadang-kadang melihatnya cukup menyayat hati. Saya akan memberinya sedikit makanan lezat. Pada malam hari dia bersikeras tidur di tempat tidur yang sama denganku. Dia bilang itu untuk menumbuhkan hubungan. Saya merasa matanya sudah buta. Ancaman terhadap saya juga berkurang banyak. Selain itu, sejak dia sudah menikah, maka ia memutuskan untuk memiliki anak. Saya juga cukup penasaran dengan hal seperti itu. Jadi kami tidak lama tidur bersama. Segera kami melakukan hubungan intim. Setelah 2 minggu, suatu hari saya pergi makan bersama teman kuliah. Namun karena satu temannya mempunyai urusan keluarga mendadak, kita pulang lebih awal. Saya kembali ke rumah. Menemukan bahwa di ruang belajar tidak ada Lin Xiezi.
Ruang tidur utama juga kosong. Itu memang dua tempat yang paling dia kenali. Dia tidak ada. Tidak juga tahu apakah ibunya sudah menjemputnya. Saya sebenarnya ingin meneleponnya. Namun ketika memalingkan kepala saya lihat ponselnya. Masih tergeletak di dalam kamar. Sejak ia tak dapat melihat dengan matanya. Ponselnya hampir selalu bersamanya. Jadi ketika ada masalah, lebih baik meminta orang lain mengurusnya. Hati saya berdegup kencang. Tidak mungkin dia saja berjalan ke suatu tempat dan terjatuh. Dan menabrak kepalanya. Saya segera melompat keluar ruangan. Sambil berusaha menemukan apakah dia pingsan di mana saja. Ternyata saat mengangkat kepala, saya melihat lantai 3. Seperti ada bayangan orang. Saya sekilas melihat pada waktu tersebut. Petugas kebersihan tidak akan datang sama sekali. Saya mengambil sebuah tongkat bisbol. Dengan kaki saya mengetuk dan menapak atas tangga. Jadi, apa yang kamu kira? Pintu kamar yang selalu terkunci di lantai 3 ternyata terbuka. Saya menggerakkan langkah saya lebih ringan, mengikuti dia masuk ke dalam ruangan yang lampunya menyala. Sedang berjalan-jalan di dalam. Dengan santai menatap foto-foto di dinding. Mata dia tidak menunjukkan satupun tanda buta. Otak saya berdengung seketika lalu meledak. Dia benar-benar sedang membohongi saya. Saya mengingat kembali interaksi kita dalam beberapa hari terakhir ini. Tidak heran setiap kali saya sengaja memaksanya menabrak pohon. Membuatnya tersandung. Dia selalu bisa menghindarinya. Saya juga merasa dia memang sangat hati-hati sejak lahir. Selain itu, saat kita tidur di malam hari, dia harus mematikan lampu sepenuhnya. Namun gerakannya begitu keras dan tiba-tiba. Tanpa kelakuan buta yang canggung. Keterampilannya luar biasa. Dia bahkan sangat suka membuat saya menabrak pohon untuknya dan mencuci bersamanya. Namun rasa marahku itu padam dalam 1 detik berikutnya. Karena pandanganku mengikuti tatapannya ke dinding. Segalanya terpana begitu saja. Di dinding itu, penuh dengan foto-foto saya yang berjejer. Tidak hanya ada berbagai potret di SMP dan SMA saya. Serta juga yang saat kuliah saya. Tampak jelas semuanya adalah foto diam-diam. Banyak yang terlihat konyol. Saya ketakutan sampai tidak mau menghirup napas. Lin Wanyu, dia memang bukan orang gila, kan? Sebelumnya meskipun saya kesal dengannya. Selalu memaksa saya menemaninya melakukan hal-hal bodoh. Hanya membuang-buang waktu saya. Tapi setidaknya saya masih menganggap dia orang normal. Maksimal hanya sedikit gila. Namun sekarang tampak seperti. Penyakitnya ini bukan sekadar kecil. Saya hanya merasakan dingin bergelora di punggung saya. Sang surga tahu apakah dia punya selera aneh atau tidak. Seperti, misalnya ia adalah pembunuh sadis. Cukup menggunakan kulit manusia sebagai contoh nyata. Atau suka menggali di dahi orang. Kemudian menggerogoti otak hingga berdarah. Saya ketakutan sehingga kedua kaki bergetar. Di saat itu, Lin Wanyu selesai mengagumi sebuah foto besar. Tampaknya baru saja diambil belakangan ini. Di atasnya tampak saya sedang tidur. Kini bukti ini semakin kuat. Dia hanya pura bodoh. Dia bahkan berbisik pelan. Sayang, kamu sekarang akhirnya milikku. Saya bersandar pada kekuatan kehendak yang besar. Karena itu saya tidak membiarkan diri terbaring di tanah. Sebaliknya, saya memandu tubuh sedikit demi sedikit. Secara diam-diam berbalik. Siap-siap melarikan diri. Tidak peduli kemana saya lari. Selalu baik untuk dulu meninggalkan tempat ini. Otakku menjadi berserakan. Masih berpikir. Tidak heran kalau Lin Wanyu tidak mengizinkan keluarga mempekerjakan pembantu. Juga tidak tinggal bersama orang tuanya. Di rumah ini hanya kami berdua. Jika suatu hari hatinya ingin membunuhku. Aku bahkan tidak punya orang untuk meminta tolong. Sesungguhnya ketakutannya yang mendasar. Sampai tidak berubah. Sebelumnya menggunakan pura-pura bodoh untuk memabukkan. Aku hanya berusaha menipu diri sendiri masuk ke jaringannya. Sungguh tak ada batasan yang dia gunakan. Aku sedang memperlambat gerakan. Tubuhku baru saja berputar setengah bagian. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang.
Pandanganku tepat saja bersilangan dengan matanya, yang dalam dan menakutkan. Aku memecahkannya di tempat itu. Walau wajahnya tak ada sedikit saja getaran, saya segera berhenti. Pernafasan dan seluruh tubuhku terhentikan. Saya menatapnya begitu saja. Ia berjalan satu langkah demi satu langkah mendekati saya. Setiap langkahnya terasa seperti meninju jantungku. Punggungku rapat menempel pada dinding. Seorang Lin Wanyu yang tidak buta. Pengaruh intimidasinya terhadap saya masih cukup besar. Bagaimanapun, saya tidak bisa lari lebih cepat. Atau menangkisnya. Saya memandangi dia dengan waspada, namun dia mengucapkan sesuatu secara santai. Tadi saya menyadari bahwa saya dapat melihatnya menatapku tajam. Saya berusaha menelan air liur dengan susah payah. Mengangguk. Menunjukkan. Saya mendengar tangan hangatnya menyentuh wajahku. Rasa itu seperti diselimuti ular berbisa. Ia menunduk ke telingaku dan berkata, "Sayang, sepertinya kau agak gugup." Dan sedikit takut. Karena melihat foto di dalam kamar ya. Jika kondisi tidak menghalangi. Saya ingin langsung berpura-pura tidak sadar di tempat itu. Hanya bisa memaksa diri meniru kebodohan. Saya baru masuk dan melihat kamu sepertinya sudah baik. Membuatku terkejut. Ada apa di dalamnya? Bagaimana kalau saya masuk sekarang untuk melihat? Dia masih menatapku dengan tenang. Aku menelan air liur lagi. Saat itu kamu tidak mengerti. Aku mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Aku takut kamu membalas. Itulah sebabnya aku begitu gugup. Kamu seharusnya tidak semalu seperti itu. Jika kamu benar-benar ingin membalasku. Bagaimana bisa begitu? Dia tiba-tiba tertawa. Satu tangannya membawa tubuhku ke sana. Tangannya yang lain menutup pintu dengan suara, "Bang." Dia menarik tangan saya maju. Aku sudah bilang. Kami sekarang suami dan istri. Aku belum sempat mencintaimu. Seluruh tubuhku terasa ketegangan. Tetapi dia tetap mengatakan matanya sudah baik. Hal ini harus segera diberitahukan kepada paman dan bibi. Dia terus menarik tanganku begitu saja. Sambil menelepon sekaligus mengamatiku. Aku tidak berani lagi berbuat sembarangan di hadapannya. Senyuman di wajahku juga kaku, hanya kami dua orang di rumah ini. Itu membuatku merasa sangat ketakutan dan takut. Akhirnya ibunya ditelepon mengajak kami untuk makan malam. Aku pada saat itu benar-benar seperti terkejut. Seperti adegan dalam film horor yang dibaca novel. Hantu biasanya tidak menyerang orang di tempat ramai. Jadi, untuk bertahan hidup, pasti tidak boleh sendirian. Saat kami berdua keluar villa, aku merasakan udara pun terasa lebih segar. Setelah sekian lama, dia mengambil alih mengemudi lagi. Sebelumnya setiap kali keluar, biasanya aku yang memandu. Aku duduk di kursi penumpang sambil merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika saya menikahi Lin Wanyun, mungkin saat ini ia tampak tak peduli. Saya bisa menyembunyikan diri. Orang lain juga tidak dapat mengatakan apa-apa. Namun sekarang kami adalah pasangan suami istri yang sah. Dia kini memiliki identitas resmi. Dimanapun saya pergi, dia dapat datang menemuiku secara terbuka dan jujur. Rasa ini bahkan terasa mencapai puncak. Selain itu, melihat bahwa dia telah mengambil foto-foto saya selama bertahun-tahun secara diam-diam. Pikirannya tentang saya tentu sudah tidak hanya 1 atau 2 hari lagi. Anggap saja ini jalur mencari peluang bagi saya. Meskipun tidak bisa kembali ke rumahku. Tetap tinggal di tempatnya juga pasti tidak boleh. Bagaimanapun, saya sudah lama tidak ingin bersatu dengan orang-orang ini. Mungkin sekarang saya masih dapat lari. Ketika tiba di rumah ayahnya, banyak kerabat datang ke rumah. Masing-masing tampak seperti menonton gorila, mengamati. Dia tetap seperti itu, wajahnya penuh ekspresi, bobo. Dia tersenyum sedikit di sudut wajahnya dan berkata, "Beruntung kali ini karena Xiao Bai yang merawatku. Jika tidak, dia pun tidak akan begitu cepat mengerti." Aku mendengarkan ucapan itu. Saya hanya merasakan suara asing di mana-mana. Orang lain masih mengira aku menjaga dia dengan baik. Hanya aku yang tahu dalam hati bahwa maksud sejatinya adalah karena dia ditemukan olehku.
Dia tidak dapat lagi berpura-pura. Jadi sudah menjadi baik. Setelah makan, dia menatapku dan berkata, "Suamiku, apa pikirannya tentangku?" Hatiku terasa ketat. Hai. Akhirnya saya sudah pulih. Bagaimana kalau malam ini kita tidur di rumah orang tua? Ketika ibunya mendengar hal itu, sangat senang. Ya, kalian tidak tinggal di rumah. Rasa ini menjadi lebih sepi. Jika Wan Yu hamil, saya masih bisa membantu merawatnya. Setiap dia menyebutkan kehamilan, aku langsung teringat. Kita belakangan ini tidak pernah melakukan kesalahan. Awalnya saya pikir mata Lin Wan Yu sudah buta. Pasti juga tidak bisa menciptakan hal yang menarik. Cukup lahirkan satu anak saja. Sekarang saya menyadari betapa parahnya penyakitnya. Saya segera menyesali tidak menggunakan kontrasepsi sebelumnya dan makan. Aku terus bersandar di ruang tamu dan enggak naik ke lantai atas. Sampai orang-orang di ruang tamu sudah pergi semua. Ia baru saja mengangkat alisnya ke arah saya. "Kapan kamu begitu suka menonton drama televisi?" Baru saja mata saya terpejam menatap drama TV yang berlebihan. Tanpa membalikkan kepala menjawab, "Kamu dulu naik dan tidur. Saya akan datang nanti." Dia juga tidak pergi. Tetap bersamaku saja. Kita berdua menonton dari pukul 9 hingga 2 dini hari. Akhirnya kita juga menonton film horor, yang membuatku semakin takut di dalam hatiku. Ternyata dia memang sabar. Dia duduk di sampingku menunggu. Akhirnya dia sendiri tidak dapat bertahan lebih lama. Maka ia bangkit kembali ke kamarnya. Saya langsung tegang mengawasi pintu. Sekarang tidak ada waktu lagi untuk berlari. Dan jika dia menemukan kami, pasti akan ditangkap kembali. Aku berpikir bahwa aku bisa bersamamu di sofa semalam saja. Besok dia pergi bekerja. Aku akan melarikan diri lagi. Aku berbaring di atasnya dan dalam waktu singkat sudah tertidur. Saat kebingungan, aku merasa dia sedang menutupi saya dengan selimut. Seolah ingin memelukku juga. Saya terbangun sekaligus karena ketakutan. "Kamu mau melakukan apa?" "Aku menutupi kamu dengan selimut. Aku juga akan menonton film." Saya langsung berdiri. Memaksa mata tetap terbuka sambil menonton TV. Aku merasa seluruh tubuhku menjadi kaku. Di dalam hatiku, aku berpikir dia belum berani melakukan apapun padaku sekarang. Bagaimanapun, ini terjadi di rumah orang tuanya, jadi begitu pikirku. Aku cepat tidur lagi. Keesokan harinya ketika aku terbangun, menemukan diriku masih berbaring di tempat tidur, masih di kamar Lin Wan Yu. Namun orangnya sudah tidak ada. Aku segera mengunci pintu dari dalam. Mengecek kamar itu sepenuhnya. Berusaha melihat apakah ada sesuatu yang aneh. Hasilnya tidak menemukan apapun. Rahasia wanita ini benar-benar dalam. Saat aku turun ke lantai bawah, ibu perempuannya bersikap sangat baik kepada saya. Tanya terus-menerus tentang bagaimana tidurnya. Dia juga berterima kasih kepada saya karena telah merawat Lin Wan Yu. Saya mencoba menanyakan padanya, "Lin Wan Yu, pernahkah Anda melihat psikolog sebelumnya?" Dia menatap saya dengan wajah bingung. Kemudian wajahnya menjadi dingin. "Ia tidak sakit." "Melihat itu, apa kau maksudnya?" "Kamu juga sudah menikah. Berbicara lebih dewasa. Jangan bermain-main dengannya sepanjang hari." Sepertinya tidak ada yang bisa ditanyakan dari ibunya. Saya bertanya padanya kemana Lin Wan Yu pergi. Dia mengatakan dia pergi bermain dengan teman. Lin Wan Yu juga menjelaskan, menunggu kami selesai mengadakan pernikahan lalu pergi bekerja. Dan setelah pernikahan, dia juga akan pergi berbulan madu. Saya hanya memikirkan saja dan merasa takut. Saya segera mencari alasan. Saya menyelinap keluar dari rumahnya. Kemudian kembali ke rumah saya sendiri. Saya menarik koper. Menyelipkan semua dokumen di dalamnya. Mengumpulkan beberapa pakaian secara sembarangan. Kemudian memanggil taksi langsung menuju bandara. Saya sekedar membeli tiket pesawat ke selatan. Berencana turun dari pesawat. Mencoba naik taksi. Menemukan tempat wisata dan tinggal di sana selama beberapa bulan kemudian.
Untungnya pekerjaan saya biasanya menggambar ilustrasi secara online untuk orang lain. Dimanapun bisa bekerja, sayang. Saya tidak dapat uang tersebut untuk membangun keluarga. Baiklah. Kerahasiaan penting. Saya buru-buru turun ke lantai bawah dan memanggil taksi lewat ponsel. Tapi ketika membuka pintu saya melihat bersandar di dinding halaman sambil tersenyum lebar memandang suaminya. Semua barang sudah disiapkan. Itu rencana untuk pergi kemana? Saya seluruh tubuh terkejut. Detik berikutnya saya langsung menyadari. Ingin menutup pintu. Namun dia jauh lebih cepat dari saya. Dia menahan pintu. Dia langsung memaksa masuk. Saya menegang ponsel dengan satu tangan. Secara diam-diam di belakang, dia menekan 1110 dan mengatakan, "Apa yang kamu mau lakukan?" Sebenarnya saya yang harus bertanya padamu. Sekali lagi mengemas barang-barang. Sekali lagi membeli tiket pesawat. Jangan katakan padaku. Kamu rencananya akan hilang sebelum kami menikah. Saya tidak tahu apakah harus menanyainya bagaimana dia tahu saya membeli tiket atau sebaiknya berbohong. Dia bilang saya tidak pernah membelinya. Dia memandangku tajam sambil mencoba mengambil ponsel saya. Namun dia tidak menutup panggilan 1110 yang sedang saya lakukan. Saya sangat takut. Mencuci ikan? Kita harus bicara dengan baik. Bagaimanapun juga. Kami juga tumbuh bersama. Suara saya bahkan mengandung nada menangis. Dia menatapku dengan serius dan berkata, "Lalu, kamu sekarang ikut saya pulang." Saat berkata itu, dia langsung mengangkat koperku. Menarikku pulang ke rumahnya. Aku melihat keluar jendela di jalan. Mungkin kita lebih baik pergi tinggal di rumah orang tua kamu. Kebetulan mereka hanya punya satu putri, yaitu kamu. Karena kamu tidak berada di rumah. Mereka sangat kesepian. Dia menatapku sejenak. Kemudian, ketika nanti memiliki anak, kembali tinggal di sana. Jika kamu mau. Aku diam-diam menangis di dalam hati. Dia masih berharap aku di rumah. Setelah kesulitan, dia tidak lagi berada di rumah. Namun, siapa yang dapat memastikan keadaan mental seorang gila? Kembali ke rumah. Dia bertanya kepada saya. Kamu tidak akan lari lagi, ya? Saya tenang-tenang, tentunya saya bersenang-senang. Mengapa aku harus lari? Aku juga tidak keluar untuk menewaskan dia. Di dalam hatiku, saya tidak berada di rumah untuk menciptakan kematian. Karena dia juga tidak keluar dari rumah. Lalu menarikku di rumah membuat orang. Aku tidak akan sekalipun merangsang keadaan mentalnya. Saat dia pergi mandi, aku menaruh obat tidur di dalam susu dia. Kalau begitu, saya dulu membeli sendiri untuk dimakan. Aku tidak tahu juga. Saya tidak pergi, dia datang dan menatapku satu mata. Mengangkat cangkir minuman lalu tidur. Aku langsung bangkit, masuk ke garasi dia dan mengemudi. Kali ini aku tidak mengambil apa-apa. Hasilnya mobil pergi sampai pintu gerbang lalu menemukan. Pintu besi dikunci dari luar. Saat kami kembali, jelas tidak terkunci. Bolehkah kamu tidak bersikap jujur? Suara muram terdengar dari belakang. Aku berbalik. Dan aku melihat Lin Wanyu. Dia mengerutkan alis. Dengan tatapan yang dalam, dia menatapku di malam ini yang gelap dan angin kencang. Di sekelilingnya ada keheningan mati dan kegelapan. Namun dia bahkan tidak dapat menurunkan pil tidur. Sungguh mengerikan sampai batas maksimal. Apakah aku masih belum cukup lelah? Aku ingin keluar berkendara santai. Dia tanpa ragu memaksakan aku kembali ke dalam rumah. Dan dia mengambil sepasang gagat tangan dan kaki. Langsung mengenakan pada diriku. Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia bertanya kepadaku. Apakah kamu melihat foto kamar itu? Betul? Sayang. Kamar apa saja? Foto apa itu? Tetap berpura-pura bodoh pada saya. Suara saya bergetar. Kamu masih punya mood untuk bermain emosi. Tapi bisakah kamu terlebih dahulu melepaskan kakiku? Jika tidak, akan menjadi kurang nyaman. Dia menggertak giginya di balik layar. Menarikku ke lantai 3. Semua tahu dalam film.
Jika penjahat tidak bersembunyi lagi, maka protagonis akan mulai disiksa. Aku segera mundur dengan sekuat tenaga. Tapi dia memang ingin menarikku pergi. Aku hanya bisa memegang paha dia. Istri aku salah. Saya tidak akan lari lagi. Benar? Jangan sekali-kali bunuhku. Setelahnya apapun yang kamu katakan akan menjadi kenyataan. Aku bersumpah benar-benar. Kenapa hidupku terasa seperti menangis? Awalnya sarang serigala lagi masuk ke mulut harimau. Dia membungkuk melihatku. Senyum tipis. Dia berkata dan pergi. Saat aku berpura-pura buta. Kamu berani begitu besar sampai menendang hidungmu di atas wajah. Apakah kamu memilikinya? Lihatlah bagaimana penampilanmu sekarang yang takut hidup dan mati. Dia tetap menarikku naik ke lantai dan memasukiku. Saat lampu di kamar itu dinyalakan, foto-foto yang menutupi dinding muncul kembali di mataku. Melihatnya membuat saya hampir mengembangkan fobia intens, kulit kepala mulai gatal. Beruntai-beruntai bersendat. Saya merasa dia suatu hari nanti akan membuat saya menjadi koleksi dan menggantungnya di sini. Dengan ragu, aku bertanya, "Kapan kamu berubah menjadi begitu aneh?" Dia tersenyum lembut. Mencubit wajahmu. Sejak hari pertama bertemu denganmu. Dia menempel pada saya dan berbisik di telingaku. Jika kamu tidak menemukan kamar ini. Jika kamu belum bisa melakukannya. Laupan sedang merencanakan untuk lari. Aku juga tidak sampai ingin mengunci kamu. Sayang, dengar. Kita sudah menerima surat keterangan. Perkawinan akan segera dilaksanakan. HMPH. Apakah hal seperti ini terasa tidak tepat bagimu ketika memikirkan? Ketika melarikan diri? Juga apakah tidak terlalu salah? Aku dikunci oleh istri yang baru menikah. Aku sungguh tak bisa percaya dia telah mengambilnya. Semua hal yang bisa aku hubungi di luar. Pintu kami juga terkunci. Ketika dia berada di rumah, tangan dan kakinya masih bebas. Begitu dia keluar dari rumah, aku harus memakai tali pergelangan kaki. Dia marah padaku, bukan? Sungguh? Perkawinan kita tidak boleh ada kejadian tak terduga. Dia menatapku dari awal sampai akhir dengan intens. Dia tidak memberikan satupun kesempatan bagiku untuk pergi sama sekali, walaupun dia belum membuatku merasakan sesuatu. Tapi aku menebak dengan benar. Sampai ketika aku pergi ke toilet, dia tetap berada di luar pintu. Kalau bukan karena aku mengetahui otaknya tidak normal. Kita berdua bersama setiap hari seperti ini. Aku bahkan mungkin benar-benar merasakan perasaan terhadapnya. Saya tidak berani melawan sama sekali. Aku takut dia akan membunuhku. Tampaknya perasaan saya sejak kecil tidak salah. Orang ini sangat menakutkan. Jadi saya selalu ingin menghindarinya. Tetapi tetap tidak berhasil. Pada hari pernikahan, saya selalu membayangkan sebuah adegan lagi. Saat berjanji, aku berseru, "Saya tidak mau," dengan keberanian. Lalu, di tengah tatapan terkejut para tamu, tiba-tiba lari keluar dari tempat pernikahan. Mungkin ini memang nyata. Aku menatap kebun bunga di sekitarku yang indah dan mengapung. Baisa merasakan kesedihan mendalam. Merasa seperti sedang menghadiri pemakaman. Tidak ada lagi yang patut disayangi. Bagaimanapun, orang-orang berlari di sini. Dan tak bisa lolos. Lebih baik bersikap jujur. Lin Wanyu tetap diam. Selama aku berperilaku baik, dia tidak akan mengekangku lagi. Apa yang dia sebut, berperilaku baik. Hanya berarti aku harus bersikap sopan dan taat. Suami Lin Wanyu sendiri mata terkena air mata. Dia terharu karena rencananya berhasil. Akhirnya memaksa aku masuk ke dalam sangkar ini. Terserah pada tindakannya. Aku menatap wajah yang tak bersemangat. Memakai cincin. Dan dia memakainya lagi. Dia menatapku. Berbisik. Suami, buatlah dirimu lebih bahagia. Kami sudah menikah. Cerita sampingan Lin Wanyu. Pertama kali bertemu. Jiang Bai berada di pesta ulang tahun adiknya. Jiang Bai seperti papan latar belakang. Bersembunyi di sudut.
Tidak ada yang memperhatikan. Tampak seperti orang luar keluarga Jiang. Mereka berdua belajar di sekolah menengah pertama yang sama. Lin Wanyu pernah bertemu dengannya beberapa kali di jalan. Dia selalu datang dan pergi sendiri. Anak-anak di halaman besar. Selama liburan musim dingin dan panas sering berbagi satu mangkuk. Namun Jiang Bai tidak pernah ikut. Tetapi suatu kali dia melihatnya mengambil barang untuk kucing liar di pinggir jalan. Dia berjalan ke depan dan bertanya, "Apakah kamu mau makan bersama saya?" Jiang Bai tidak peduli sama dia sama sekali. Menganggapnya sebagai udara. Kali ini membuat Lin Wanyu kesal sangat. Di halaman besar. Siapa saja anak yang tidak ingin berteman dengannya. Lebih lagi, dia juga sangat tak sopan. Setelah semester dimulai, Lin Wanyu melihat dia di jalan dikelilingi oleh beberapa siswa tingkat atas yang meminta uang. Dia baru saja ingin membantu. Hasilnya, Jiang Bai memukul 3 orang tersebut dengan kecepatan yang hampir tak terlihat, lalu lari begitu cepat. Lebih cepat dari kelinci. Lin Wanyu segera mengejar. Setelah kesulitan memegang tasnya, dia menggenggam erat tinju. Kemudian berbalik dan memukul dengan satu pukulan. Sudut mulut Lin Wanyu langsung berubah menjadi kebiruan. Menangkap tangannya juga sangat menyakitkan. Langsung menangis karena sakit. Kamu memang benar-benar menyerang tanpa terkecuali. Dia jelas terpaku. Kenapa kamu selalu mengikuti saya? Dia sendiri tidak bisa menjelaskan kenapa. Cuma mau bermain bersamanya. Atau melihat apa yang sebenarnya ia lakukan. Akhirnya dia pergi membeli cotton bud dan alkohol. Kembali, dia mengelap sudut mulutnya. Lin Wanyu berkata, "Di masa depan, kalau kamu bersamaku naik turun sekolah, tak seorang pun akan berani mengganggu kamu di halaman besar kami. Banyak anak-anak yang memiliki kendaraan pengantar. Hanya Jiang Bai yang berjalan sendiri. Dia juga tidak suka berkumpul. Selalu seharian tidak banyak bicara. Sangat mudah menjadi sasaran." Namun dia menolak. Dia menyerahkan cotton bud dan alkohol kepadanya. Dia memutar kepala lalu pergi. Lin Wanyu kembali mengejar. Jalan ini tidak benar. Bukan pulang ke rumah. Kamu pergi kemana? Jiang Bai membeli 1 paket nasi bekal. Dia duduk dan mulai makan, Lin Wanyu. Dia juga ikut dengannya. Keduanya makan makanan cepat saji hangat dengan harga puluhan yuan di toko serba ada. Melihat penumpang di luar jendela. Akhirnya setelah makan berulang kali mulai bermimpi. Dia tidak mengerti apa yang sedang dipikirinya. Setelah makan, dia memikul tasnya dan mulai berjalan-jalan di jalan. Itulah jenis berjalan tanpa tujuan yang benar-benar melayang bersamanya. Sekolah selesai pukul 5:30 sore. Dia bisa terus jalan sampai 8 malam. Akhirnya dia masuk ke sebuah kafe. Menghempaskan tasnya di atas meja. Mencabut tugasnya. Setelah selesai menulis, baru pulang. Pengaturan waktu setelah sekolah ini sungguh ajaib. Sejak saat itu, Lin Wanyu sering mengikuti kemanapun dia pergi. Dia hanya ikut kemana saja. Dia menyadari bahwa Jiang Bai cukup pintar. Ia menikmati pergi ke pusat perbelanjaan dan berjalan-jalan. Ketika lelah, ia mencari toko kue manis untuk mengerjakan tugas. Kadang melihat tempat yang ingin dimakan, dia masuk dan makan sejenak. Terkadang juga berlari ke taman bermain. Bermain semua permainan. Tentunya Lin Wanyu tidak bisa mengikuti setiap hari seperti itu. Jika tidak, orang tua dia akan memukulnya sampai mati. Keluarganya sangat ketat. Dia juga mendengar tentang urusan keluarga Jiang. Namun di kompleks tersebut juga bukan hal yang biasa. Dia terus mengikutinya setiap beberapa hari. Sekitar 2 bulan kemudian. Suatu hari, Jiang Bai menatap sebuah poster promosi. Di atasnya ada ikan kukus. Kuahnya berwarna susu putih. Daging ikan terlihat sangat segar. Dia menelan air liur. Tanya kepadanya. Apakah kamu membawa uang? Lin Wanyu melihat dia dengan ekspresi sedikit malu-malu. Ini masih kali pertama dia secara proaktif memulai percakapan dengannya. Jadi mereka berdua masuk toko dan makan enak-enak. After selesai makan,
Jiang Bai tersenyum malu kepada dia. Aku nanti membayar kembali pada bulan depan, pasti. Dia sebenarnya memiliki uang saku setiap bulan. Tapi sedikit uang itu tidak cukup sama sekali. Ia masuk toko setiap hari untuk makan kue, minum teh susu, juga pergi ke berbagai restoran. Begitulah belanjanya. Dia tidak ingin tinggal di rumah akhir pekan. Pengeluarannya tentu besar. Namun ketika adiknya menentangnya, dia dengan marah mendorong adiknya dari atas lantai. Setelah jatuh, dia juga melarikan diri dari rumah selama 2 hari. Membuat ayah dan ibunya merasa kehilangan muka. Dia menyadari bahwa hati buruknya cukup untuk memotong uang sakunya. Dia bisa sarapan di rumah. Tengah hari di sekolah juga setelah jam pelajaran. Dia tidak ingin pulang ke rumah. Lebih baik berkeliling di jalan dengan perut lapar. Lin Wanyu yang memiliki uang seringkali membayar tagihan atas namanya. Jiang Bai kira-kira merasa setelah makan, mulut orang lain menjadi lunak. Itulah sebabnya dia setuju bermain dengannya. Jiang Bai segera bergabung dengan Lin Wanyu dan terintegrasi ke dalam lingkaran anak-anak di kompleks besar itu. Meskipun sebagian besar waktunya masih seperti latar belakang. Tetapi tetap menjadi bagian dalam mengundang teman-teman. Hingga suatu kali, para remaja berkumpul bersama dan berbincang-bincang sembarangan. Mereka saling bertanya. Menyukai siapa gadis yang penampilannya paling bagus? Kamu menyukai siapa? Juga mengadu-adu. Si remaja mana yang jatuh cinta pada gadis apa? Semua percakapan anak pubertas itu, Jiang Bai berada di samping mendengar banyak remaja mengatakan menyukai Lin Wanyu. Karena dia paling tampak cantik. Selain itu, suara latar belakang di rumahnya kemungkinan akan naik lebih tinggi nanti. Anak-anak ini semua mengerti tentang hal-hal ini. Beberapa anak masih sangat menghargai aura. Jiang Bai, yang terkait dengan hal ini, mendengarnya. Mereka kemudian berbicara tentang Lin Wanyu. Dia menyukai seorang siswa laki-laki dari kelas lain di sekolah. Siswa laki-laki itu sangat tampan. Keduanya selalu berbicara bersama di depan seluruh sekolah. Sekolah sering mengirim keduanya ketika ada kompetisi. Semua orang sudah selesai berbicara. Kemudian mereka menatap Jiang Bai dan memaksa dia menanyakan siapa yang disukainya. Namun tidak diizinkan untuk mengatakan bahwa tidak ada orang yang menyukai jawaban tersebut. Jika tidak, maka akan terjadi pertengkaran. Situasi seperti ini memang bersifat nyata. Jiang Bai berusaha keras untuk melihat seluruh siswi di kelas sekali lagi. Akhirnya dia menyebutkan nama seorang gadis yang tidak banyak bicara namun mirip dengannya. Dia ingat bahwa gadis itu cukup sopan. Ada satu putaran ketika dia lupa menggosok, Jiang Bai membantunya menggosoknya. Dia mengingat bahwa semua orang harus di kelas. Kemudian dia secara khusus memperhatikan hal itu. Dia sadar bahwa memang gadis itu, dan dia merasa menyebut nama gadis itu paling aman. Karena tidak ada yang menyebutkannya. Dia sangat menyukainya. Hasilnya, semua orang ketika mendengarnya tetap sangat bersemangat. Mereka bertanya lagi padanya. Kenapa? Dia hanya mengatakan bahwa dia suka. Pada akhirnya, dia masih menyukainya. Dan gadis tersebut di telinganya. Gadis itu juga menyiapkan hadiah. Berlari datang untuk mengaku kepada. Terkejut, dia menolak dengan ragu-ragu. Lin Wanyu begitu marah sampai mati. Merasa semua hatinya yang tulus telah dihidangkan kepada anjing. Apakah dia buta? Dia marah di hatinya. Lin Wanyu tidak merespons Jiang Bai untuk sejenak, dan Jiang Bai juga merasa lapar begitu lama. Dia tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba bersikap dingin padanya. Namun dia sudah terbiasa sejak lama. Dia terbiasa dengan kekecewaan. Terbiasa dengan hilangnya kasih sayang orang tua. Terbiasa tidak ada yang mengurusnya. Tidak ada yang mencintainya. Jadi dia lebih dingin daripada siapapun. Selama tidak pergi. Harapan tidak akan kecewa. Sebaliknya, orang tuanya dulu tak bisa menahan diri. Menanyakan padanya, bukankah kamu memiliki hubungan baik dengan Lin Wanyu? Mengapa akhir-akhir ini dia tidak datang mencari kamu bermain? Dia menjawab dingin, saya tidak tahu. Karena orang tua bertanya begitu kepada dia. Justru lebih berharap Lin Wanyu tidak datang mencari dia. Membuat orang tuanya kecewa. Itu juga dianggap sebagai bentuk pembalasan bagi mereka.
Setelah beberapa waktu, Lin Wanyu kembali datang seperti gila untuk mencarinya. Dan sikapnya sangat lapar. Dia ingin menemuinya kapanpun. Kemudian ketika dia menemui dia, Jiang Bai ingin berjalan-jalan sendiri. Dia menikmati perasaan bebas itu. Namun Lin Wanyu sama sekali tidak memperhatikan pikirannya. Pada awalnya Jiang Bai masih berlawanan. Dia bahkan menggigitnya, kemudian lari dengan cepat. Namun kedua kakinya tak mampu berlari lebih cepat dari mobil dan bodyguard orang lain, malah ia dilarikan ke dalam mobil. Dia malah menegur Lin Wanyu dengan ancaman, "Kamu sedang mengacaukan. Aku akan menciummu, apakah kau percaya?" Dia hanya dapat menatapnya dengan marah, lalu ia berlari ke rumahnya untuk menghalanginya. Ia tidak ingin keluar sehingga dia memarahikannya dengan suara keras. Biarkan dia pergi. Orang tuanya segera mengutuknya karena kurang terpelajar. Bagaimana bisa berbicara seperti itu? Kemudian Lin Wanyu berhasil membawanya keluar dengan lancar. Orang tuanya agar dia berhubungan baik dengan Lin Wanyu. Kemudian mulai memberi uang saku. Jumlahnya, dan bahkan menggandakannya. Dulu, Lin Wanyu tetap bersama dia. Dia selalu menemaninya berkeliling kemana-mana. Keduanya sesekali berbincang beberapa kalimat. Dia bahkan menganggap dirinya seperti seorang petualang yang berkelana di dunia pertempuran. Namun setelah kepribadian Lin Wanyu berubah drastis. Dari sekarang tidak lagi menyesuaikan diri dengannya. Melainkan menariknya pergi bermain dengan orang yang dia sukai. Semua itu permainan yang disukai oleh anak perempuan. Dan seringkali hanya ada satu pria di antara mereka. Dia benar-benar membenci Lin. Dia mendengar ada laki-laki di belakang yang mengkritiknya. Menghinainya dengan sebutan, suara wanita. Dan seringkali dia tampak seperti dekorasi. Ditempatkan di samping menunggu Lin Wanyu. Dia merasa bahwa Lin Wanyu sebenarnya hanyalah seorang penderita penyakit mental. Dia bahkan dapat merasakan bahwa Lin Wanyu menyimpan rasa dendam terhadapnya. Jadi setiap kali keduanya hanya berada bersama. Mereka tampak seolah-olah sedang berkelahi dengan perempuan dari keluarga baik. Perlu terlebih dahulu berjuang sedikit. Dan akhirnya Jiang Bai tidak mau menyerah. Tak mau mengikuti dia. Lin Wanyu tidak tahu dari mana ia memperoleh sebuah kamera Leica. Kemudian mulai memotret Jiang Bai. Mengharuskan dia menjadi model. Jiang Bai hanya dapat melakukannya meski enggan. Kamu mengira hubungan mereka buruk, kan? Namun hampir semua waktu luang mereka dihabiskan bersama. Kamu bilang hubungan mereka baik, kan? Jiang Bai selalu marah karena dia terlalu dominan. Tidak mengizinkan apapun. Kebiasaan melawanannya memang menakutkan. Secara perlahan, Jiang Bai sendiri sudah jelas. Dia tidak bisa menolak Lin Wanyu. Dan Lin Wanyu perlahan-lahan tumbuh dewasa. Sikapnya di dalam dirinya pun mulai berubah. Saat mata keduanya memandang Jiang Bai, Jiang Bai selalu merasakan samar-samar bahwa dia bukan lagi seperti saat pertama kali bertemu. Mata orang itu sangat dalam. Seperti tubuh yang gelap pekat. Perhatikan pekerjaannya sejenak. Biaya pelajaran masuk. Tenggelam hidup-hidup di dalam. Di antara itu, terjadi satu kejadian lagi. Status keluarga Lin naik satu tingkat lagi. Jiang Bai bukanlah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Karena dia hidup di lingkungan itu. Dia menjadi lebih takut pada hal-hal tersebut di hatinya. Lin Wanyu berbicara sedikit lagi. Ketika Jiang Bai bicara juga selalu hanya beberapa kata. Dengan hanya beberapa kata, Jiang Bai tidak bisa mengalahkannya. Tak ada cara untuk melarikan diri. Selama tidak patuh, dia mengancam dengan meminta ciuman. Salah satu kejadian paling panas terjadi di dalam mobil. Lin Wanyu bertanya siapa yang memesan surat cintanya. Jiang Bai berbisik kecil. Apakah kamu peduli? Lin Wanyu langsung tertawa marah. Dia meminta sopir untuk menurunkannya. Kemudian ia memegang bagian bawahnya. Berbisik, kamu bilang aku tidak perlu peduli. Tidak lama kemudian, dia baru saja menuruti di hadapannya, memecahkan surat cinta menjadi remah-remah dan membuangnya ke tempat sampah. Saat itu dia merasakan rasa kepuasan balas dendam di dalam hatinya. Dia tahu dengan jelas bahwa mobil Lin Wanyu mengikuti dari belakang. Sesungguhnya Lin Wanyu setelah melakukan penyiksaan diri, memegang lengan dia terasa lebih kuat.
Terkadang ia merasa takut. Takut bahwa hubungan mereka yang rumit ini. Dan kali ini, dia memang sengaja menaruh surat cinta itu di dalam tasnya. Supaya dia melihat. Secara sengaja memancing marahnya, Lin Wanyu menekannya erat di sudut mobil. Wajahnya semakin mendekat dan tegas. Dia bisa mencium napasnya. Jiang Bai cemas dan takut. Semua kulitnya berdiri menonjol. Dia menelan air liur. Jangan begitu Lin Wanyu. Kamu lepaskan suaramu padaku. Bergetar menjadi tak teratur. Menggigit giginya di telinganya dan bertanya. Kamu setuju? Dia segera mengangguk. Dia menguap dengan tawa. Jadi siapa yang kamu sukai? Tidak tahu dia menjawab dengan ringan. Dia kemudian berbisik padanya, apa yang harus dilakukan? Aku sekarang sangat tidak nyaman. Jadi aku juga harus membuatmu tidak nyaman. Awalnya dia tidak mengerti arti, tidak nyaman, itu. Dia juga beranggapan bahwa itu berarti hatinya tidak enak. Dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan. Kemudian ia cepat menyadari bahwa dia memikirkan hal-hal negatif kepadanya. Tidak pernah terbayangkan ia bisa begitu tak bermoral. Seluruh tubuhnya kaku di tempat, tidak berani bergerak. Namun dia tampak sangat tenang. Sepenuhnya mengendalikan suara pernapasan dirinya. Yang perlahan berderak. Merasa sangat aneh. Dia merasa dirinya hampir diperas olehnya. Gila. Wanyu masih berbisik di telinganya. Jiang Bai. Jika kau berani bersahabat dengan orang lain, aku akan membunuhmu. Dia hanya bisa menutup mata rapat-rapat. Menggerakkan kepala dengan sekuat tenaga. Menunjukkan bahwa dia pasti tidak akan bersama orang lain melawan kejadian itu. Dia menganggap Lin Wanyu sebagai seorang gila. Dan lebih buruk lagi. Alasan kenapa dia tak bisa menunggumu. Ada satu alasan lain, yaitu dia masih peduli tentang kehormatannya. Tetapi Lin Wanyu sudah tidak mempedulikan muka. Dia benar-benar tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa menyentuh tempat itu? Dia tidak dapat mengerti. Dan juga takut. Takut dia benar-benar melakukan hal itu padanya. Ketidakpastian yang belum pernah dialami oleh satuan. Selalu sangat ketakutan. Dia bahkan bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, dia membuat Lin Wanyu marah. Dia di dalam mobil itu mengambil gunting besar. Tanpa belas kasihan menendangnya sekaligus. Dia terkejut. Di dalam mimpinya terus menangis sehingga ususnya menjadi kebiruan. Mengapa pada awalnya tidak mendengarkan kata-katanya? Dia berpikir jika dia patuh, akhir cerita. Tidak akan berakhir begitu. Sementara keduanya masuk perguruan tinggi. Hari-hari Jiang Bai yang dikendalikan Lin Wanyu akhirnya terasa selesai. Dia pergi belajar ke luar negeri. Dia sering mengabaikan informasinya. Dia kembali menjalani kehidupan seperti dulu. Setelah mengambil pelajaran dia berkeliling tanpa tujuan. Suatu hari, dia secara kebetulan menemukan kelas minat belajar menggambar. Dia langsung mendaftar sendiri. Karena keluarganya belum pernah menempuh apapun di kelas minat. Lin Wanyu yang berada jauh di luar negeri merasakan bahwa urusan itu sedang keluar dari kendalinya. Dia terus-menerus membuka semua foto yang telah ia ambil. Sehingga dia bahkan memproses semuanya. Dia menggantungnya di seluruh istana. Dia hanya teringat ketika menamparnya. Awalnya sangat kuat. Dia merindukan rasa tertekan ketika dipaksa tunduk. Akhirnya dia menyadari bahwa yang paling tak dirindukannya adalah. Sebenarnya yang paling tak dirindukannya justru ketika ia mengikuti orang tersebut di sampingnya. Keduanya terasa seperti orang asing. Dengan keadaan yang tenang dan tanpa keguncangan. Bagaimana bisa begitu? Dia harus meninggalkan jejak yang kuat dan berwarna cerah dalam hidupnya. Bahkan jika itu kebencian. Tetapi itu jauh lebih baik daripada menjadi orang asing. Dia takut kalau ia kembali ke negara tersebut dan bersahabat dengan orang lain. Maka dia menyewa seorang detektif swasta untuk memotretnya secara diam-diam. Hasilnya ia menemukan bahwa ia masih sama seperti dulu. Hal ini membuatnya sedikit lega. Setiap kali ia kembali ke negeri itu, ia biasanya pergi ke sana. Kedua orang masih mempertahankan kondisi pertarungan yang penuh ketegangan. Ia bahkan menggantung seluruh ruang di villa miliknya dengan foto-fotonya.
Ia menatap foto-foto itu yang tergantung rapat-rapat. Di dalam hatinya, ia merasa bingung. Bagaimana dia bisa merasakan kepuasan apapun darinya? Mungkin ini adalah kebiasaan mengumpulkan secara obsesif. Seakan-akan ia mengumpulkan semua orang tua di segala usia sebagai hadiah perang. Sampai ia mendengar bahwa dia sebenarnya akan menikahi seseorang. Ia tahu memohon tidak akan berhasil. Jika ia berusaha memintanya, ia hanya akan memperparah ejekan. Namun bila ia justru begitu, itu akan membuatnya tak tahan lagi rasa sakit. Dia sungguh berharap dapat berakhir bersama dengannya. Bagaimana dia bisa begitu tidak peduli? Mereka memang tumbuh bersama selama bertahun-tahun ini. Walaupun satu sama lain tidak saling menyukai. Tetapi harus ada sedikit perasaan, bukan? Dia tiba-tiba menekan setir. Depannya memutar balik dari tebing. Dengan keras menabrak sisi gunung lainnya. Bagaimanapun pun, dia harus menikahinya. Hari-hari setelah pernikahan, Jiang Bai hidup dengan cemas. Pada awalnya, Lin Wanyu memandangnya sangat intens. Bahkan saat masuk kerja, ia harus menahannya di sampingnya. Cincin di tangannya yang tak kunjung terlepas. Masih dilengkapi dengan pelacak. Di mata orang luar, mereka tampak sangat sayang. Namun Jiang Bai tahu di dalam hati. Itu hanyalah hasrat kontrolnya yang sedang bekerja. Dia takut, atau lebih tepatnya, khawatir dia akan mencari kesempatan membunuhnya. Namun, Lin Wanyu tidak menunjukkan niat menguasa apapun. Justru bersikap cukup baik terhadap dia. Dulu, ketika Jiang Bai sakit, ia selalu menahan sendiri. Tidak pernah pergi ke rumah sakit, hanya tidur dengan kepala tertutup. Namun sekarang Lin Wanyu sangat cemas. Segera ingin menariknya ke rumah sakit. Dia bahkan menyiapkan bubur untuknya sendiri. Satu gigitan demi satu gigitan. Hei! Hari itu dia tidak bisa menahan diri ingin berada di universitas. Kemudian ia mengalami demam tinggi. Kehadirannya di dekatnya sudah cukup baik. Saat itu, demamnya sangat parah. Namun dia tetap memaksakan diri dan naik taksi ke rumah sakit. Selalu bertahan lama. Pada saat itu, ia terkadang terasa dingin. Kadang-kadang dia merasa panas dan sangat lapar. Lebih parah dibanding sekarang, namun Lin Wanyu tetap berbicara dengannya dengan nada biasa. Dia harus tahu siapa yang akan diberikan hadiah pada setiap perayaan tahun baru. Siapa yang mengirimkan apa kembali. Apa yang seharusnya mereka balas, atau membicarakan rencana orang tua dia untuk berlibur kemana. Mereka juga harus membawa dia pergi. Kadang-kadang masih akan bicara tentang dia. Tapi gosip dari kerabat itu. Semua ini adalah urusan rumah tangga yang sangat biasa. Penuh dengan kehidupan sehari-hari. Dia jarang memiliki pengalaman hidup seperti ini. Karena dia selalu hidup dalam dunia spiritualnya sendiri. Orang tua dia tidak peduli sama sekali. Pada dasarnya ia dibiarkan bebas. Jadi pengalaman hidup nyata darinya sangat sedikit. Semua ini terasa cukup baru baginya. Lin Wanyu juga tidak ingin membuat hubungan menjadi terlalu kaku. Dia juga sering menghiburnya. Sebagai contoh, ketika berpelukan. Dia akan memanggilnya, suamiku, dengan suara lembut, sementara dia bermain-main dan menawan. Atau mungkin ia akhirnya tidak lagi memandangnya dengan mata tajam seperti sebelumnya. Dia juga sering menjemputnya setelah jam kerja. Memberikannya berbagai hadiah kecil. Jiang Bai mendapat pekerjaan sebagai petugas perpustakaan. Keduanya pulang bersama setelah jam kerja. Lin Wanyu juga akan bertanya dengan lembut apakah ia merasa lelah atau tidak. Secara keseluruhan. Selama tidak membicarakan masa lalu. Lin Wanyu tentu saja dapat dianggap sebagai istri baik. Namun setiap kali, dia selalu merasakan betapa menyeramkannya dia. Kelembutannya ini jauh tidak sehebat saat dia memarahi. Ini benar-benar seperti makanan terakhir sebelum kelahiran kembali. Memaksa dia setiap kali harus menyiapkan semangat sepenuhnya. Dengan ragu-ragu menghadapi. Mereka sudah menikah lebih dari 1 tahun. Perutnya tidak pernah bergerak. Dan ia tak tahu mengapa. Kemudian dia harus bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis beberapa waktu. Sebelum pergi, Lin Wanyu memandangnya dengan tatapan yang dalam. Suami,
Kamu akan bersikap patuh ya? Dia masih tidak berani menatap matanya secara langsung. Melihatnya sekilas dengan cepat. Kemudian keluar dari pandangannya. Menyebutkan di mulut. Mengapa aku harus patuh? Aku bukan anak kecil. Dia mencium dan berkata, patuh. Tunggu sampai aku kembali. Dia memutuskan untuk pindah tinggal di rumah. Dia selalu merasa bahwa rumah yang dia dan tinggali begitu suram, seperti hantu. Semakin sedikit orang, sukar menahannya bersama. Jadi ketika dia pergi, dia langsung berlari mengeluarkan sebuah jam tangan yang sangat berharga dan memintanya untuk memakainya. Dia menunduk melihat cincin di tangannya. Mengucapkan bisikan. Tapi bahkan itu tidak bisa dilepas. Mengintip, jika kau ingin menikah denganku, aku akan memanggil seseorang. Matanya langsung melebar. Dan cincin itu benar-benar dilepas. Dia mengatakan sesuatu dengan sedikit kebingungan. Aku mau keluar sekilas, lalu naik mobilku. Kemudian dia sadar bahwa ia sedang berjalan tanpa tujuan. Pikiran dengannya masih menghitung. Apakah harus pergi atau tidak? Hari itu, dia berkeliling jalanan kota Beijing selama-lama. Sampai malam benar-benar gelap. Kemudian dia memandu mobilnya kembali. Suami dan istri mertua sedang menunggu dia makan. Ketika melihat dia pulang, mereka berkata, "Tendang kamu?" Tanpa menyebutkan alasan lain. "Kau tidak datang lagi. Kita harus mulai makan dulu." Dia tersenyum malu-malu. Duduk dan bersamanya makan malam. Dia tiba-tiba mengingat rumah orang tuanya. Sepertinya dia tidak pernah makan malam secara serius. Meskipun berada di rumah, dia lebih memilih lapar. Atau sekadar mengambil camilan ke kamar sendiri dan tidak keluar. Namun setelah menikah dengan Lin Wanyu, keduanya selalu makan malam bersama. Entah membuatnya di rumah, atau pergi ke restoran di luar. Orang dewasa mengatakan dia memiliki sepasang mata yang suka tersenyum, seperti mata mawar. Terkadang mereka juga pulang ke tempat ayah dan ibu mertua. Pada awalnya, kakak berdua sangat tidak senang dengan pernikahan itu yang menyerupai drama. Jika bukan karena sebelumnya tiba-tiba kehilangan pandangan, mereka pasti tidak akan menyetujuinya. Namun kemudian ayah dan ibu mertua malah sangat sedih padanya. Sering membeli hadiah untuknya. Juga sering bertanya apakah dia diperlakukan buruk oleh. Setiap kali ia pulang, meja makan penuh. Semua adalah makanan favoritnya. Ibu mertua menyiapkan hidangan untuknya. Dia diam-diam mengangkat mangkuk. Menggunakan gerakan menyendok nasi untuk menutupi. Namun air matanya masih tidak dapat menahan. Cepat-cepat jatuh ke bawah. Jiang Bai tidur sampai tengah malam. Pintu kamar tiba-tiba dibuka oleh seseorang dari luar. Dia terkejut sekali. Dia mengira itu hantu. Ternyata Lin Wanyu datang dengan tubuh berdebu dan lelah. Dia berdiri di tepi tempat tidur begitu terpaku. Tanpa bergerak, dia menatapnya dengan mata tersebut. Seolah-olah antara mereka terpisah oleh ribuan sungai dan gunung. Dia mengusap matanya yang masih mengantuk. Menanyakan padanya, "Mengapa kamu kembali?" Dia tiba-tiba melompat ke depan. Dengan erat menahannya. Dia hampir tercekik karena dia diperas. Sebuah pikiran menyeramkan masuk ke pikirannya. Mungkin dia tidak bermaksud memeras dirinya sendiri. Dan kemudian menjadikannya sebagai spesimen. Dia merasakan bagian lehernya sedikit lembab. Ingin melihat apa yang terjadi pada Lin Wanyu. Tetapi dia malah menangis sehingga tidak bisa bergerak lagi. Lalu, dia berciuman dengan penuh kasih pada bibirnya. Setiap kali sebelumnya, ia sangat gembira. Mereka saling berpelukan erat dan tidur. Pada bulan kedua, Lin Wanwan memutuskan untuk pergi ke luar negeri sebelum orang tuanya bangun. Setelah 2 minggu, dia resmi kembali ke negara. Kemudian lewat 2 bulan lagi, dia hamil.